Lo pernah gak sih lagi diem di pinggir jalan, terus mikir gitu, perekonomian kita saat ini dibiayain sama uang haram. Kita kaya terlalu menggantungin hidup kita sama sesuatu yang jujur aja haram. Dan kita tuh sekarang gak ngomongin suatu hal-hal yang kecil aja. Kita ngomongin suatu hal yang udah skalanya nasional. Gue mau nanya satu pertanyaan yang gila. Satu pertanyaan yang mungkin bakal bikin lo gak nyaman. Bisa gak sih perekonomian kita di negara kita ini bertahan tanpa adanya pendanaan dari perputaran duit dari judi online? Gila kan? Cuma kita harus tanyain ini nih. Kita harus mikirin ini. Ini bukan sekedar asumsi. Ini bukan sekedar opini gua. Tapi yang bener datanya. PPATK udah ngeluarin datanya nih. Dengerin baik-baik ya. 3 kuartal pertama di 2024 aja udah nembus 600 triliun rupiah. Bentar nih. Coba diresapin lagi sekali lagi nih. 600 triliun. Tahu gak sih itu sebesar apa? Itu sekitar 10% dari APBN negara kita. Anggaran kesehatan aja lebih kecil dari itu biayanya jauh lebih besar dari buat ngebangun IKN. Jadi sadar nggak sadar nih, itu sebuah industri yang ilegal tapi udah masif banget. Dan inget, ini tuh baru ngetahuan aja. Ini kayak gunung es nih, fenomena gunung es yang baru kelihatan awalnya doang. Belum bawah-bawahnya, belum yang nggak kelihatan, belum yang nggak kelacak. Terus kita nih yang perintis, kenapa sih harus peduli? Kalian bisa kan bilang, itu kan duit mereka. Gimana mereka? Biarin aja. Tunggu dulu nih. Masalahnya nih ya, korbannya tuh bukan orang-orang kaya. Korban-korbannya tuh masyarakat yang di bawah. Yang berharap satu quick slot itu bisa ngubah hidup dia. Jadi online itu bisa merubah nasib dia, keluarga dia. Yang mereka pertaruhan tuh bukan sekedar uang doang, tapi masa depan mereka. Kalau duitnya udah habis, larinya kemana? Pinjol. Itu mah bukan solusi. Itu gali lubang, tutup lubang. Ujung-ujungnya hubungan rumah tangga hancur. Kriminalitas naik. Judi online itu atau judi apapun itu bukan solusi kemiskinan. Judi itu pencipta kemiskinan paling besar yang dampaknya paling brutal dan daya rusaknya itu gak kebayang. Tapi tunggu dulu, kan mungkin kalian nanya nih, Aurina udah gerak, udah bikin satgas, udah blokirin website-websitenya, rekening-rekeningnya, harusnya beres dong. Apa iya beres? Tapi kok kayaknya setengah hati nih. Kenapa benar-benar besar-besarnya nih mafia-mafianya kayak gak kesentuh? Malah sekarang ada yang ngomong nih, kenapa gak dilegalin aja judinya, supaya ada satu kota yang kayak Las Vegas, yang kayak Hong Kong. Kok duit gininya itu masuk ke negara nih. Masalahnya kita itu hidup di Indonesia. Kita ada Pancasilanya. Setelah pertama aja tuh, Tuhan Yang Maha Esa. Secara agama ini pasti ditolak mentah-mentah. Tapi ini letak paling ironinya, paling munafiknya. Kita nih ngeliat judi online, ngeliat judi, kita ngomong haram, kita ngomong ilegal. Tapi sisi lain kita tutup mata, gak ngeberesin apa-apa tuh. Kita diemin aja, kita gak peduli juga. Pertanyaan yang harus kita tanyain, gak mungkin bisnis 600 triliun ini berdiri sendiri. Pasti ada orang yang nge-backing di belakangnya, backingan kuatnya. Pertanyaannya, pemerintahan berani gak ngelawan arus kuat ini? Ini udah bukan soal judi lagi, bukan soal uang haram lagi, tapi udah soal fondasi. Kita mau bikin negara kita, bangun negara kita, itu dari fondasinya seperti apa? Dari kerja keras, inovasi, dari keringat, atau dari slot nih? Kalau kita biarin terus ya, kelihatannya kayak yang emang kuat nih, menguat. Tapi sebenarnya ini tuh rapuh banget. Kelihatannya kokoh, ekonominya tumbuh, kelihatannya kayak yang kuat, tapi dalamnya kropos. Kalau iya, negara kita dibangun dari air mata dan penderitaan orang-orang yang kalah dari judi online itu. Dan ekonomi yang dibangun di atas ilusi, udah pasti tinggal tunggu waktu. Bentar aja, pasti runtuh. Kalau percaya, bangun negara ini tuh butuh fondasi yang kuat. Bukan cuma sekedar harapan palsu.